DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania sekarang talk show inspirasi dan mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah kawasan layanan terintegrasi ramah anak. Langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun kawasan terintegrasi ramah anak adalah tepat. Menurut informasi dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DPAPP DKI Jakarta, kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat akhir-akhir ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah Jakarta. Nah, jadi Jakarta nantinya tidak hanya dikembangkan menjadi salah satu kota bisnis yang berskala global, tapi juga bakal sebagai kota yang bakal ramah anak dan memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan kebahagiaan anak. Nah, terkait sama tema kita pagi ini, Nurul juga udah kedatangan narasumber Nurul pagi ini di FM Mania ada Bapak Hari Sutanto, Kasudin JT Sudin PPAPP dari Provinsi DKI Jakarta. Pagi Pak. Pagi Mbak Nurul, sehat Apa Mbak? kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terus juga kita ada Pak Rahmat dari Kasih Perlindungan Anak. Pagi Pak Rahmat. Selamat pagi, salam sehat. Salam Tetap sehat. semangat. Tetap semangat. Kita pertama kali ketemu ya Pak ya? Iya. Iya, ini berkesan juga saya baru kali ini diundang ke radio. Keren, paling keren nih kayaknya. Kapan-kapan kalau ada tema lain kita undang lagi Pak. Siap. Nanti hubungannya langsung ke Bu Yeni. Siap, insya Allah. Oke, DFM Mania kita juga ada live di TikTok di @1034 DFM Jakarta sama tema kita pagi ini. Kalian boleh tanya-tanya di sana lewat kolom komentar. Atau kalau kalian yang mau bertanya juga bisa via WhatsApp ya ke nomor 0811991034. Tadi kita lagi ngomongin tentang kawasan layanan terintegrasi ramah anak atau kalau disingkat KLTRA ya Pak ya. Kaltara. Oke, Kaltara gitu ya Betul, bacanya. ya, Kaltara. Tapi bukan Kalimantan Utara ya. Iya. Itulah dia DFM Mania ya. Tapi kita mau kenalan dulu nih Pak sama berarti ini kan Sudin PPAPP Provinsi DKI Jakarta ya. Kalau wilayah kerjanya di mana aja sih Pak? Ya, makasih Mbak Nurul. Kalau saya itu tugasnya di wilayah, di suku dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur. Kalau di provinsinya namanya dinas PPAPP. Di PPAPP itu sendiri pengampuh di 3 urusan wajib, ada 4 kementerian pusat. Iya, apa aja tuh Pak? Pemberdayaan masyarakatnya itu ada Dirjen Kementerian Dalam Negeri, terus Kementerian Desa Tertinggal untuk urusan PPPA-nya, Perempuan dan Pelindungan Anaknya di Kementerian PPPA, dan terakhir untuk pengendalian penduduknya di BKKBN. Oke. Jadi dia sebenarnya ada lingkup kerjanya beragam ya Pak ya. Nah jadi pagi ini kita bakal fokusnya ke Kaltra tadi. Ya. Kaltra gitu ya. Kaltara aja. Oh Kaltara. Kaltra sih. Kawasan layanan terintegrasi ramah anak. Nah ini sebenarnya seperti apa sih Pak programnya mungkin dari Pak Rahmat? Ya, ini merupakan program inovasi yang digulirkan oleh Jakarta Timur untuk menjawab atau mewujudkan. Mungkin bisa lebih dekat lagi Pak Rahmat. Nah. Ya maaf. Ini merupakan sebuah inovasi yang digulirkan oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mewujudkan suatu kawasan yang ramah anak dalam lingkup yang paling kecil. Kalau kita tahu kan di tingkat kota ada program atau kebijakan terkait kota atau kabupaten ramah anak, KLA. Juga ada misalnya kelurahan perempuan ramah anak atau kelurahan yang memadukan beberapa unsur atau komponen yang melindungi hak-hak anak dan perempuan. Nah, kita ingin dalam suatu kawasan yang terintegrasi itu ada namanya puskesmas, sekolah, dan juga ruang bermain dan sebagainya yang semuanya terintegrasi dan sudah beri pelatihan maupun program-program yang ramah anak seperti itu. Oh, oke. Jadi bisa aku simpulin kalau misalkan kawasan ramah anak itu ya Pak ya berarti kawasan yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi hak-hak anak begitu bukan ya? Iya, betul.
Oke, Jadi berarti memang dirancang untuk menyediakan berbagai layanan yang mendukung hak-hak anak seperti pendidikan. Jadi sekolah tersebut sudah sekolah yang berbasis ramah anak, kesehatannya juga misalnya fasilitas kesehatan atau puskesmasnya juga sudah ramah anak. Terus ada taman yang memang kalau di DKI Jakarta kan taman diintegrasikan dengan RPTRA ya. iya Jadi betul ruang RP. publik terpadu ramah anak. Mm-mm. Total di DKI itu ada 324 RPTRA. Hmm. Di mana 324 RPTRA tersebut juga sudah tiap-tiap RPTRA itu ada pengelolanya 6 orang. Nah, 3 orangnya sudah kita latih terkait pos pengaduan yang memang menangani secara langsung laporan dari masyarakat jika ada kasus-kasus kekerasan di wilayah tersebut. Oke. Jadi ini sebenarnya kawasan ramah anak itu maksudnya begitu ya, DV Iya, Mania. Emang masih ada ya Pak ya? Maksudnya beberapa kawasan yang mungkin belum ramah anak. Kriteria spesifiknya gimana sih Pak kawasan yang ramah anak itu? Bukan berarti ini ya, mungkin saya luruskan, bukan Hmm. berarti kalau ada misalnya kawasan atau banyak kawasan di Jakarta nggak ramah anak, enggak. Tapi kita gini, ini kan merupakan ada potensi yang tersembunyi di Jakarta. Mm-mm. Misalnya seperti ini ya, kalau kita perhatikan Jakarta itu di sebelahnya sekolah biasanya ada puskesmas. Di Mm-mm. samping puskesmas ada misalnya masjid atau rumah ibadah. Nah, nggak jauh dari situ ada kantor kelurahan. Dan itu potensi ruang-ruang atau kawasan seperti itu banyak di Jakarta. Nah, kita coba meramu dan coba mensinergikan tempat-tempat itu sebagai keunggulan. Kita kembangkan sebagai kawasan yang ramah anak. Misal seperti ini, Mbak. Kalau misalnya sekolahnya sudah diprogram sebagai sekolah ramah anak, kan sayang di samping sekolah masa ada puskesmas, kita tidak tingkatkan juga kualitasnya sebagai puskesmas ramah anak. Hmm. Jadi semuanya kawasan itu kita garap dan kita kembangkan sehingga benar-benar anak merasa nyaman. Kalau misalnya sekolah itu udah ramah anak, mereka nggak usah jauh-jauh ke puskesmas. Toh di sebelahnya juga udah kita kembangkan dengan program puskesmas ramah anak. Jadi ini kawasan-kawasan yang khusus ini itu akan kita bidik. Meskipun juga banyak juga kawasan yang terpencar-pencar. Ya contoh misalnya kalau SMA ngetop nih, SMA apa di Jakarta apa sebutlah SMA X, dan dia mungkin tersendiri. Nah itu tetap juga kita kembangkan. Namun kita lebih memilih ya ada kawasan yang khusus ini yang mempunyai spesifikasi dan tempat atau posisi yang strategis dan itu Mm-mm. akan kita kembangkan. Sama aja mungkin Mbak kalau kita di Kuningan ini ada kan segitiga Mas. emas atau Mm-mm. Mm-mm. apa tuh SCBD Iya gitu. betul-betul. Nah, SCBD itu bagaimana kita kembangkan sebagai kawasan yang benar-benar bisnis yang Perkantoran gitu perkantoran lah yang go ya. internasional gitu Oh, kan. oke oke. Bukan berarti di luar SCBD nggak kita garap gitu. Tapi Mm-mm. ini ya SCBD ini kan khusus banget ini gitu. Mm-mm. Seperti itu mungkin kalau kita Oke ambil dari oke. persamaannya. Jadi kita tercerahkan ya sama kawasan ramah anak tuh maksudnya yang begitu. Jadi kawasan yang terintegrasi yang semua fasilitasnya itu memenuhi Ya. hak-hak anak Hmm. begitu ya Pak ya. Berarti kita bisa tahu dong jumlahnya kalau di Jakarta sendiri ada berapa? Kalau untuk di DKI Jakarta memang yang baru pertama di Jakarta Timur. Sudah ada Hmm. 3. Pertama di Kecamatan Jatinegara, kedua di Kecamatan Ciracas, terakhir yang baru diresmikan di 17 Juli kemarin di Kecamatan Keramat Jati. Oh gitu. Nah, itu ada inovasinya juga nih. Kita diskusi sharing sedikit ya, Mbak ya. Mm-mm. Silakan Pak. Mm-mm. Untuk puskesmasnya contoh dia ada pavilion Mutiara Cinta. Jadi khusus pavilion yang memang hanya pasiennya itu usia anak. Hmm. Jadi satu gedung, satu tempat, satu spot yang memang pasiennya hanya usia anak gitu. Dengan tentunya dengan dokter dan bidan yang pelayanan memang harus berbasis ramah anak. Terus cara pelayanannya seperti itu. Itu ada di Kramat Jati. Lebih khusus lagi begitu ya Pak Khusus ya. lagi. Bahkan dari sisi kesehatannya juga Iya, diperhatikan begitu. betul. Terus Nah, mm-mm. kayak fasilitas kantor pemerintahnya, kelurahannya juga sudah ada ruang PAUD, terus ada RPTRA-nya juga, ruang publik, terus ada rumah ibadahnya juga, masjidnya yang memang ramah anak. Jadi terintegrasi memang untuk fasilitas dan programnya dirancang untuk mendukung
perkembangan anak secara holistik seperti itu sih, Mbak. Jadi kayak ini juga Mbak, kayak kalau kita ke Rawa Bunga ya, Iya, di iya. Jatinegara itu kan benar Ada tuh Pak pendengar kita dari sana. iya, Oh, klaster ya. keren. Jadi kalau misalnya orang tua ngajak anaknya berobat ke puskesmas Kelurahan Rawa Bunga, Mm-mm. jadi di saat mereka menunggu antrian atau menunggu untuk dipanggil untuk diperiksa atau menunggu ya di pemberian obat, Heeh, mereka menunggunya itu di RPTRA yang kebetulan lokasinya bersebelahan. apa hadap-hadapan. Jadi dengan Oh, RPTRA dengan puskesmas hadap-hadapan. Nah mm-mm. itu, jadi ketimbang mereka nunggunya di puskesmas kan terlalu ini ya riskan. Jadi diarahkan nunggunya di RPTRA. Jadi sekaligus mereka bisa bermain atau bukan baca-baca buku dan sebagainya. Begitupun misalnya kalau ada kayak misalnya di Ciracas ya, kelurahan Kecamatan Ciracas, Kelurahan Susukan. Itu kita integrasikan juga sekolahnya dengan puskesmas, layanan puskesmas yang ada di Kecamatan Ciracas. Dan itu mungkin bisa Mbak Nurul apa ketahui itu salah satu puskesmas rujukan tingkat nasional untuk pengembangan puskesmas ramah Sama anak anak. di Indonesia. Jadi Mm, kita punya yang udah terstandarisasi itu ada dua, puskesmas Kecamatan Ciracas iya. dan puskesmas Kecamatan Duren Sawit. Itu kalau Mbak Nurul ke sana, wih, udah keren lah. Udah benar-benar ramah anak begitu ya Pak ya. Tapi itu setuju sih Pak. Saya maksudnya kayak eh maksudnya Pak, program ini benar-benar bermanfaat untuk anak gitu. Oh iya, tentu. Bahkan ketika kita nunggu di puskesmas pun deket sama RPTRA begitu ya Pak ya. Ya, karena jumlah demografi di DKI Jakarta dan nasional relate, Mbak. 30% itu usia anak. Oh begitu, mungkin itu Ya, salah satu 0 latar sampai belakang ya 18. Ya, jadi tercetusnya program ini. memang benar harus kita garap seoptimal mungkin terkait pemenuhan hak anak. Karena 30% jumlah populasi di DKI Jakarta itu adalah usia anak. Oke. Ini di semua wilayah punya program ini atau baru di Jakarta Timur aja, Pak? Kebetulan memang baru di Jakarta Timur, tapi nanti kemarin juga sudah dikeluarkan dari kepala dinas untuk Mm-mm. semua wilayah nanti ada juga program Kaltara ini. Kan kalau kita Kadang-kadang bayangin, kadang-kadang kan banyak juga ya kota kabupaten dan provinsi lain studi tiru ke DKI Jakarta. Nah, nanti mungkin bisa jadi role model juga kalau hmm, memang relate dengan daerahnya dengan masing-masing ya ya. betul kondisi dan daerahnya masing-masing. Pak, Jakarta ini kan nantinya, bukan nantinya sih, bahkan kabarnya setelah dipindahkan ke IKN Ya, begitu ya, bakal jadi kota global, bisnis betul. global. Sepenting apa sih Pak Kaltara ini di Jakarta, menurut Bapak berdua? Ya, begini ya. Ini kan anak ini merupakan harapan atau penerus perjuangan suatu bangsa. Iya, Kalau betul. anak-anaknya nggak terperhatikan, anak-anaknya tidak dipenuhi hak-haknya, bagaimana bangsa itu atau negara itu akan berkembang. Nah, di DKI Jakarta ini sangat concern terkait masalah perlindungan anak. Uh, jadi untuk mengatasi misalnya masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan oleh anak, contoh sederhana tawuran misalnya, itu Iya, kita benar-benar concern bagaimana sistem ini berjalan kalau untuk penanganannya atau untuk pencegahannya. Di sekolah juga kita rajin mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas dan partisipasi anak-anak. Di lingkungan kita juga giatkan dengan namanya forum anak. Jadi suatu organisasi di luar OSIS yang berfungsi untuk mengarahkan kreativitas, minat dan hobi anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak dengan kehidupan yang sehat dan normal jauh daripada misalnya pembulian atau hal-hal yang misalnya Negatif. mengancam keselamatan dan iya, apa hal-hal yang buruk dalam pergaulan mereka. Kan kita sering anak-anak tuh ya masalah sepele aja misalnya udah berantem atau udah main kata-katahan. betul, betul. Jadi ini Namanya kita juga kita anak-anak ya Pak iya ya. kita concern sekali untuk Mm, nanganinnya gitu. mm. Makanya menjadi penting adanya Kaltara ini ya Pak ya. Ya, penting karena pemerintah pemerintah juga harus hadir ya dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta
hadir dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses ke layanan yang mereka butuhkan sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Seperti itu, Mbak Nur. Oke deh Femania, jadi Kaltara itu adalah sebuah kawasan yang terintegrasi dengan berbagai layanan yang ramah anak atau mendukung pemenuhan hak-hak anak tadi dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai bermain pun diperhatikan ya Pak ya. Betul. Tadi kita lagi bahas tentang kawasan layanan terintegrasi ramah anak atau Kaltara di Jakarta Timur. Nah, buat Devemania tadi sekilas dari segmen sebelumnya, jadi Kaltara ini adalah sebuah kawasan yang terintegrasi guna untuk memenuhi hak-hak anak dan membuat tumbuh kembang anak optimal, begitu ya Pak ya? Mulai dari sekolah terintegrasi sama sisi kesehatannya, sama sisi-sisi bermain, ruang terbuka, ramah anak, dan lain-lain. Nah, di Jakarta Timur ternyata juga baru berjalan program ini ya Pak ya? Ya, belum lama sih, Mbak Nurul. Dari tahun berapa tuh Pak? 2020. Enggak, kalau untuk ini apa pilot projectnya itu ada di Cililitan. Jadi pas COVID ya tahun 2020 pertengahan kita udah membuat pilot project di 12 tempat yang dikuatkan oleh surat keputusan Wali Kota Jakarta Timur menunjuk 12 lokasi itu untuk dikembangkan sebagai pilot project kawasan layanan terintegrasi ramah anak. Dan untuk saat ini telah diresmikan total 4 tempat ini ya Pak dengan Cililitan. Ya. Jadi Cililitan yang pertama dicanangkan di sana, lalu yang kedua di Rawabunga, Jatinegara, kemudian di Susukan, Ciracas, terakhir di Keramat Jati. Dan yang lain akan secara bertahap akan kita resmikan dan kita launching. Dan ini juga menjadi apresiasi tersendiri dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dengan surat edaran Bapak Kepala Dinas yang menghimbau dan menganjurkan kepada seluruh kota dan kabupaten di wilayah DKI Jakarta agar bisa membangun dan mengembangkan Kaltara di lokasinya atau kotanya masing-masing. Sehingga tidak hanya ke depan tidak hanya Jakarta Timur yang mempunyai Kaltara, namun juga Jakarta Selatan, Pusat, Utara, Barat, dan Kepulauan Seribu juga akan punya Kaltara. Seperti itu, Mbak. Program yang baik memang selalu bisa jadi contoh untuk daerah lain betul, ya Pak ya. betul. Oke, berarti sebenarnya pilot project-nya udah dari tahun 2020 begitu ya Pak ya, dan sekarang sudah ada 4 di Jakarta Timur yang sudah di-launching, yang sudah diresmikan. Oke Pak, seperti apa sih dampak yang dirasakan masyarakat nah dengan adanya program Kaltara ini? Silakan Pak. Ya, ini dampaknya memang sangat signifikan ya, karena gini, kalau kita tahu mungkin anak itu kan jelas ya, dia usianya berada dalam usia sekolah. Itu kan semua anak itu akan bersekolah. Nah, anak juga mungkin namanya anak-anak fisiknya nggak sekuat orang dewasa, rentan terhadap penyakit atau sakit-sakitan, entah itu gangguan pernapasan atau sakit-sakit yang biasa dirasakan anak-anak lah. Itu erat hubungannya dengan kesehatan. Lalu anak juga dunianya dunia bermain. Setiap anak memerlukan atau hampir masa anak-anaknya diisi dengan bermain. Itu juga hak anak yang paling utama bermain. Nah, komponen-komponen inilah yang kita sasar sehingga masyarakat kedepannya tidak ini kok sekolah aja yang perhatikan oleh pemerintah, tapi layanan kesehatannya kok enggak, atau kesehatan udah kita perhatikan, pendidikan juga, tapi taman-taman bermain kok enggak digarap secara serius oleh pemerintah. Anak-anak kalau mainnya di selasar-selasar gang yang sempit atau mainnya di pinggir jalan yang bahaya. Nah, ini bagaimana kita memastikan layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bermain, dan juga pemanfaatan waktu luang. Anak-anak kan juga dari sejak usia dini sudah dilatih untuk misalnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, sudah diajak sholat 5 waktu, sudah dibiasakan dengan kehidupan sosial keagamaan. Nah, ini juga kita garap secara serius. Di Jakarta Timur sebagai informasi, itu pada tahun lalu telah diresmikan oleh Ibu Menteri PPPA, ada suatu pura di Rawamangun sebagai pura ramah anak. Itu satu-satunya di
mungkin di DKI Jakarta dan di Indonesia yang telah terstandarisasi sebagai pura ramah anak. Jadi seluruh komponen-komponen, salah satunya misalnya gini, marbot-marbot masjid atau petugas-petugas layanan di sekolah, puskesmas dan sebagainya, itu kita pastikan mereka telah terlatih dengan pelatihan konvensi hak anak, sehingga mereka tahu tuh bagaimana menangani anak, bagaimana menghadapi anak. Ini merupakan suatu pelatihan yang paling dasar. Jadi bagaimana mungkin mereka tahu bagaimana mentreatment, menghargai, melayani anak kalau mereka nggak tahu apa sih yang melatar belakangi adanya hak-hak anak itu. Jadi semuanya kita adakan pelatihan penguatan ke SDM harapannya agar mereka aware dan lebih bisa menjiwai untuk menghadapi anak-anak. Contoh kegiatan kayak di masjid gitu, Mbak. Kan kalau sering dulu kita lihat atau saksikan dan dengar, "Hei, jangan berisik." Atau kalau mau berisik di luar sana, jangan di betul. masjid. Nah, sekarang itu kita pastikan udah nggak ada tuh di Jakarta Timur ya, ada marbot yang seperti itu. Jadi kalau emang anak-anak berisik ya biarin aja, emang itu udah wayahnya anak-anak, udah waktunya anak-anak bermain. Nah, ini yang pemahaman seperti ini kita berikan kepada lini-lini lapangan di tempat-tempat itu, di masjid maupun di sekolah, di tempat-tempat lain. Oke. Pak, ini saya kepikiran sama kawasan yang terintegrasi itu kan berarti kawasan yang lokasinya berdekatan gitu ya Pak ya, terintegrasi dan ramah anak. Memungkinkan nggak Pak dari satu kawasan, dari satu lini ke lini yang lain yang masih dalam satu lingkup yang terintegrasi itu untuk berjalan kaki? Karena kan kita tahu ya kalau mobilitas anak tuh yang paling dikhawatirkan orang tua tuh motoran, balapan. Apalagi kalau misalkan dari jarak sekolah ke tempat yang mau dia tuju tuh jauh begitu. Itu seperti apa, Pak? Ya, memang yang kita create ini, Mbak Nurul, memang kawasan yang memang dalam masih satu kawasan. Yang Masih memang dekat dari lah ya. misalnya satu puskesmas, mau ke sekolah atau ke ruang publik atau taman, atau ke rumah ibadah ramah anak itu cukup dengan berjalan kaki dalam satu kawasan. Tapi pastinya juga kita berkolaborasi juga ya, bersinergi dengan perangkat daerah yang lain juga, seperti memastikan bahwa ada area JOS, Iya betul. aman buat sekolah. Seperti itu sih Mbak. Jadi memang konsepnya ini kita rancang memang dalam satu kawasan yang memang diintegrasikan untuk layanan-layanan dasar yang memang dibutuhkan untuk anak. Yang tadi disampaikan juga ada layanan kesehatan melalui puskesmas, pendidikan, atau pemerintah dan lain sebagainya. Kalau tentang posko pengaduan anak itu seperti apa, Pak? Apakah dia punya rules tersendiri atau gimana? Sebenarnya namanya bukan pos pengaduan anak sih, pos pengaduan aja sih. Oh, pos pengaduan. Jadi, memang melayani kebutuhan masyarakat yang memang kalau ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Total untuk di DKI Jakarta itu ada 35 pos pengaduan yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, di tiap-tiap pos sendiri itu ada tenaga layanan, Mbak. Iya. Yang memang kita anggarkan melalui APBD. Di tiap-tiap pos tersebut memang kita kalau padanannya kecamatan memang kita masih kurang 9. Karena yang memang kita create di sini pos pengaduan di per kecamatan yang lokasinya memang bisa di Erpetra, bisa di Rusun, dan lain sebagainya, yang memang merepresentasikan dan mendekatkan masyarakat untuk lebih mudah aksesnya. Karena bukan hanya pos pengaduan juga yang kita kanal bukanya, juga ada layanan via telepon di 0813 176 122 122, terus ada call center 112, terus ada 35 pos pengaduan, sama juga ada 324 RPTRA yang memang tiap-tiap RPTRA itu ada 3 orang dari 6 pengelola RPTRA yang sudah kita latih menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan link yang sebanyak itu udah dipastikan fast respon ya Pak ya? Iya, kita 24 jam kok layanan kita. Call center kita di UPTD, PPPA yang ada di Jalan Raya Pulau Gadung, LPMJ. Dari semua Kaltara itu ya Pak ya, berarti ada 4 ya Pak ya? 4 yang sudah di launching? Di Jakarta Timur semua. Di Jakarta Timur. Itu pengawasannya dari dinas seperti apa Pak? Kebetulan kan di tiap-tiap Kaltara itu ada RPTRA-nya. Nah, di RPTRA itu ada 6 pengelola.
6 Hmm, orang pengolah. jadi mereka yang melakukan. Itu juga pastinya kayak seperti puskesmas, pasti kan ada tenaga kesehatannya ya, Mm-mm. dokter, bidan, dan lain sebagainya, memang udah aware terhadap layanan-layanan yang berbasis ramah anak. Terus RPTRA ya termasuk sekolah juga, Mbak Nurul. Sekolah itu Mm-mm. pasti kita pastikan bahwa tiap-tiap sekolah di DKI Jakarta memang harus ramah anak. Jadi anak pastinya nyaman lah Mm-mm. sekolah ya. Berarti dari setiap lini punya tanggung jawab untuk melakukan Iya, pengawasan begitu ya Pak ya? karena ansinya tidak bisa walaupun sebagai tusinya PPAPP, tapi tidak bisa kita bekerja secara sendiri. Mm-mm. Makanya adanya dinas kesehatan melalui puskesmas, dinas pendidikan melalui sekolah. Nah, masing-masing punya tupoksinya yang memang tujuannya sama, untuk pemenuhan hak, hak anak dan perlindungan terhadap anak, terkhusus di Oke. DKI Jakarta. Jadi ini juga mungkin Mbak Nurul ya, setiap rutin kita setiap 6 bulan sekali mengadakan pertemuan dengan anggota gugus tugas Kota Layak Anak. KLA ya. Jadi di penguatan anggota gugus tugas KLA itu akan kita rumuskan bersama dan kita kerjakan bersama apa potensi-potensi hambatan yang terjadi di lapangan terkait pemenuhan hak anak. Misalnya nih untuk kesehatannya, bagaimana kita memastikan seluruh puskesmas yang ada di Jakarta Timur sudah berstandar sebagai puskesmas ramah anak. Nah, itu kita rutin tuh juga dengan layanan pemenuhan khusus anak Mm-mm. dengan Sudin Sosial, kita galakan pelatihan dan penguatan ke panti-panti anak sehingga mereka juga bisa dan mengetahui bagaimana pelayanan di panti yang berstandar sebagai panti ramah anak. Jadi tiap 6 bulan sekali rutin kita berkumpul untuk merumuskan bersama, juga mengadakan kegiatan bersama untuk peningkatan layanan yang ramah anak di Jakarta Timur. Oke. Berarti itu rutin juga lah untuk evaluasi begitu ya Pak ya, Ya, Pasti ya, program pasti yang rutin. sudah berjalan. Ini program yang baik sekali DFM-nya dari Sudin Jakarta Timur, Sudin PPAPP, ada program Kaltara. Semoga nantinya bisa jadi contoh buat daerah-daerah lain ya DFM-nya. Dan nggak kerasa ini kita udah ada di segmen terakhir ya Pak ya. Cepat ya. Rasanya sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum ditanya ya Pak ya, tapi semoga mengcover lah untuk tema kita pagi ini, kawasan layanan terintegrasi ramah anak bersama Bapak Hari Sutanto, Kasudin PPAPP Jakarta Timur. Terus juga ada Pak Rahmat dari Kasih Perlindungan Anak. Pak, tadi kita sempat bahas tentang pos-pos pengaduan anak ya. Nah, itu sebenarnya berbayar apa enggak, Pak? Enggak, gratis Mbak Nurul. Gratis. Kita pastikan semua layanan untuk pos pengaduan itu free alias gratis. Mm-mm. Itu memang karena semua sudah dianggarkan melalui APBD. Kita ada total, kalau tidak salah, total 194 tenaga layanan yang mencakup ada tenaga layanan pemenuhan hak korban, ada psikologis klinis, ada konselor, ada manajer kasus, ada advokat, tenaga ahli psikolog klinis, dan tenaga-tenaga pendukung lainnya, seperti Mm-mm. tenaga informasi dan lainnya. Kita pastikan itu semua free alias gratis, Mbak Nurul. Gratis ya Pak ya, Betul, dan ya. kalau di RPTRA sendiri tadi layanannya 24 jam ya Pak? Kalau untuk pos pengaduan itu yang call center memang 24 jam. Mm-mm. Kita 24 jam. Tapi kalau di RPTRA-nya enggak. Oh di lokasinya Di ya? lokasi RPTRA-nya. Tapi untuk Oke, layanannya memang call center-nya 24 jam. 24 jam. Karena kan kasus-kasus ini kan kadang-kadang tidak bisa diprediksi ya. Betul Kadang jam Pak. 1 pagi. Tapi tetap Mm-mm. 24 jam. Apalagi yang butuh penanganan cepat gitu Betul, kan Pak. betul. Jadi seperti itu DFM-nya untuk ke posnya kalau kalian mau melakukan pengaduan itu tuh gratis. Nggak dipungut biaya. Pak, selama berjalannya program ini berarti ini kan masih ada yang running ya beberapa Iya. tempat. Totalnya tadi 8 lagi yang sedang digarap. Mm. Setelah digarap 4, ada nggak sih Pak kayak kesulitan-kesulitan yang ditemuin selama program ini berjalan, baik itu dari sisi masyarakat atau dari sisi kawasan begitu? Ya kalau kesulitan mungkin enggak ya, karena kita memang sudah memetakan lokasi-lokasi tersebut. Namun pada masalah koordinasi dan kesediaan waktu Hmm, untuk kegiatan tersebut. Jadi sebelum itu kita resmikan secara formal, seluruh tenaga lini lapangan
harus kita pastikan sudah terlatih atau telah diberikan pemahaman tentang hak-hak anak. Ini mungkin yang jadi kendala, Mbak, karena untuk mengadakan pelatihan ini butuh benar-benar SDM dan ketersediaan waktu yang cukup, sehingga kami sedang mengatur jadwal sehingga nanti eh, bidang-bidang yang terkait di Kaltara itu bisa ikut, seperti sekolah, tentu kan bagaimana eh, tidak mengganggu jam belajar mereka, juga layanan kesehatan, tidak mengganggu pelayanan di puskesmas dan sebagainya. Ini mungkin yang kalau hambatan ya seperti itu kalau Iya, iya, dirasa. betul. Jadi mensinergikan waktu yang mereka punya dengan narasumber atau instruktur yang akan terlibat dalam pelatihan KHA itu. Oke. Ini berarti masalah koordinasi waktu begitu ya, Pak, ya, Iya. untuk pelatihan kepada mereka-mereka yang bertugas di Kaltara. Tapi insya Allah Mbak Nurul Mm-mm. dengan ikhtiar niat yang baik ya semua akan dilancarkan sih. Semoga ya, Pak, ya. Ini Iya, masih ada beberapa lagi yang sedang running soalnya. betul. Itu kira-kira bakal launchingnya kapan, Pak? Tahun ini, tahun depan, atau ada target Ya secepatnya sih Mbak. cepatnya ya, Pak, ya? Secepatnya karena Pak Wali Kota juga sudah terbit. Nah, kita tinggal running jalan aja sih. Seperti itu. Oke. Tadinya Nurul DFM-nya mengiranya tuh kayak kan kalau anak-anak zaman sekarang mainnya tuh kalau nggak ke bioskop, ke mall gitu kan, apalagi kalau di daerah Jakarta tuh banyak yang sewa lapangan futsal misalnya gitu atau Ya. bulu tangkis begitu. Kalau Ternyata anak Jakarta Timur mainnya ke BKT. oh, iya betul Pak. Anjir, Kanal Timur. Beda ya sama anak selatan ya. Iya, kalau anak selatan mungkin di Iya. Enggak Tapi sih, enggak tapi semua ternyata sih. dari penjelasan Pak Hari tadi kita sempat ngobrol juga di balik Mm-mm. layar, pengunjungnya ada banyak ya Pak ya? Iya, kayak case contoh di 324 Petra itu Mm-mm. rata-rata kunjungan 100 lebih tuh di hari biasa ya Mbak ya. Kalau di Iya, weekend Sabtu Minggu bisa lebih. Itu tinggal dikali 324. Jadi nggak semua juga anak-anak itu main ke mall gitu. betul. Jadi tetap masih dibutuhkan ya Mbak. Karena kan RPTRA ini dibikin kan berdasarkan kemauan masyarakat sendiri. Mm-mm. Dulu dibikin ada fokus grup diskusi. Apa sih yang diinginkan masyarakat? Iya, Apa betul. sih yang dibutuhkan masyarakat? Nah, itu kita tampung. Mm-mm. Jadilah sebuah program RPTRA yang memang berbasis untuk layanan pemenuhan hak anak. Nah, anak-anak atau kunjungan yang banyak tadilah yang sebenarnya harus difasilitasi begitu ya Pak ya. Kita juga Betul, kalau betul. ngebayanginnya rumah di dekat RPTRA kok Iya. kayaknya beruntung banget gitu ya Pak. Yang pasti pemerintah harus hadir, Mbak. Seperti Betul. itu. Kayak contoh ini yang Kaltara ini ya. Kan sekolah itu terbatas ya punya arena sport untuk olahraga. Betul, betul. Misalnya satu sekolah taruhlah misalnya ada 500 atau 600 peserta didiknya. Nggak semua tuh bisa main di lapangan olahraganya. Nah, kalau ada RPTRA atau taman yang memang berdekatan di kawasan tersebut, bisa ditarik tuh Mbak ke situ. Bisa main futsal, voli, badminton, atau seni kebudayaan dan lain sebagainya. Iya, betul. Seperti itu. Ini juga jadi sisi positif sih maksudnya buat anak-anak atau keluarga-keluarga yang mungkin jarak rumahnya jauh gitu ya dari pusat kesehatan atau dari pusat bermain, katakan pusat-pusat kota begitu. Dengan adanya RPTRA kan bisa terpenuhi Betul. fasilitas untuk anaknya. Pak, kedepannya program ini bakal terus berlanjut atau bagaimana? Ya, Tadi kan berlanjut. ada 12 ya Pak ya. Iya, Mungkin berlanjut. nggak itu bakal bertambah? Harus. Harus ya Pak ya? Harus. Karena yang jelas kemanfaatannya dirasakan sendiri oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini anak. Orang tuanya juga kan kita juga jadi orang tua nih Mbak dulu deh ya. Jadi pengenlah yang namanya anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik dari sisi pendidikan, agama, kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi kita tahu nih program nasional ada percepatan penurunan stunting. Betul. Nah, itu juga disinergikan juga program-program seperti itu. Karena kan dari 1000 hari pertama kehidupan itu pencegahan stunting, tapi di luar kesehatan seperti itu kan ada faktor-faktor pendukungnya. Nah, itu coba kita create. Iya, nggak hanya dari sisi kesehatan begitu ya Pak ya, Betul. tapi juga mungkin pemenuhan kebutuhan Iya. psikis anak juga. Bermain itu kan bisa, Dunianya anak memang iya bermain. dunianya anak. Itu nomor 1 tuh. Nah, Jadi jangan sampai kita orang dewasa nyuruh anak belajar terus. belajar, kerjain PR. Aduh, kapan mainnya? Ini udah kalau kita
berlaku seperti itu tuh udah melanggar hak anak. Iya. Betul. Ya pendidikan Jadi penting, apa hak namanya, anak juga penting. pernah nggak kita sebagai orang dewasa atau orang tua, nak udah main belum? Ya, bukan Jangan udah kalau belajar iya belum udah gitu ya? belajar, jadi harus dibiasakan juga udah main belum. Coba lepas gadgetnya, lepas handphonenya, yuk kita main Hmm. keluar. Entah main sepeda, entah main tak umpet atau apa. Pokoknya main yang anak itu terlepas dari gadget atau terlepas dari yang mungkin pelajaran-pelajaran atau tugas-tugas sekolah. Ini yang lebih kita tekankan, Hmm. bermain. Jangan sampai mereka udah lepas anak, telat, nggak main. Kasian anaknya dong Pak Kasihan ya. anak. Kayaknya Pak Rahmat kecilnya kurang bermain, Iya, Mbak Nurul. bisa jadi Pak, atau Pak Rahmat kayaknya yang mendesain taman bermain ya Pak ya. Iya, ini bermain apa, taman-taman itu kita juga udah pastikan, tolong di taman-taman bermain yang ada di Jakarta, kita kan ada taman maju bersama juga ya. Hmm. Itu misalnya tanamannya juga jangan sampai misalnya tanaman itu tanaman yang berduri, Iya, Oh ya tajam. mawar betul. berduri. Apalagi Waduh beracun itu. ya Pak Iya. ya. Atau misalnya ada kolam, pastikan kolam itu apa, Nggak nggak dalam. dalam, atau kalaupun dalam ada pagar pengaman. Jadi Hmm. jangan sampai anak bermain di taman justru itu bahaya. Misalnya anak kecebur di kolam, atau anak misalnya lagi lari-lari jatuh Terpleset. kena apa, duri atau batu yang tajam. Ada petugas lah paling. Nah, Hmm. petugas taman pun Mbak itu ya yang di kawasan terintegrasi itu kita latih juga ke HA. Jadi ada beberapa kali juga pelatihan itu kita undang petugas atau tenaga lepas dari Sudin Pertamanan untuk bisa ikut serta. Jadi mereka tahu tuh bagaimana ngawal anak, bagaimana memastikan sarana prasarana yang ada di ruang bermain atau taman bermain itu ramah anak. Kan dulu suka ada tuh perosotan yang terbuat dari beton. Ah, Iya betul. iya. Nah Ada sekarang Pak. sekarang udah nggak ada. Kalau itu perosotannya jangan terlalu tinggi misalnya Hmm. dengan apa, anak. Juga misalnya apa, tempat apa, sarana permainan yang bagaimana gitu yang kira-kira sesuai dengan umurnya anak, dan itu harus ada pendampingan seperti Oke. itu. Jadi bukan hanya membangun kawasan, tapi juga memastikan semua programnya berjalan dengan baik sesuai standar ramah anak begitu ya Pak ya. Betul, dan Yes. juga yang tak kalah penting memastikan juga SDM yang bertugas atau terlibat di situ itu tahu tentang anak. Mm. Jadi jangan mereka nggak tahu juga anak itu apa sih? Ya mereka nggak tahu. Nah itu harus kita kasih juga pemahaman. Oh Betul ini loh betul. yang harus kita apa, mental mereka menghadapi anak, Mm. jiwa mereka ya kalau bisa jiwa-jiwa kayak guru TK lah, Ngomong anak gitu ya. ngomong gitu. Oke Pak, ini kita nggak kerasa udah mau jam 10. Iya. Terakhir mungkin Pak Iya. dari Pak Rahmat atau dari Pak Hari harapannya untuk masyarakat dengan adanya Kaltara ini. Silakan Pak. Untuk harapan ya dengan Kaltara ini diharapkan memang bisa lebih luas lagi, bisa diimplementasikan di seluruh DKI Jakarta, Mbak, sehingga makin banyak anak yang bisa menikmati manfaatnya, termasuk juga orang tua ya, orang tua yang memiliki anak. Selain itu diharapkan juga ada inovasi-inovasi yang lebih luas dalam pengembangan program-program yang ada, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan fasilitas yang ada di kawasan layanan terintegrasi ramah anak. Karena ansinya bukan hanya pemerintah nih Mbak Iya yang betul. hadir, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak swasta, NGO, dan lain sebagainya memang harus bersinergi terhadap layanan-layanan pemenuhan hak anak itu sendiri. Oke, ada tambahan Pak Rahmat? Cara cukup ya. Baik. Terima kasih untuk Bapak Heristanto, Sama-sama. Pak Sudin, PPAPP Jakarta Timur, juga Bapak Rahmat, Kasih Perlindungan Anak untuk hari ini ya Pak ya. Ya. Nanti untuk nomor pos pengaduan tadi ya, atau call center kita cantumin di description box ya Pak Boleh, ya. boleh. Mungkin tadi nggak sempat nyatat. Mm-mm. Dan untuk DFM Money yang ketinggalan, nanti tayangan ulangnya juga kita bakal post di YouTube kita di @1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul beserta kru yang bertugas, Pak Hari dan juga Pak Rahmat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.